Tapi menurut saya perlu ada pertanggungjawaban, perlu ada evaluasi, perlu ada koreksi dan introspeksi terkait target yang tidak tercapai dan juga performa tim nasional yang menurut saya sih tidak memuaskan bagi publik sepak bola Indonesia. Oke, balik lagi di Gocek. Bung Toel, ini catatan terakhir dari sepak bola SEA Games dari Timnas Indonesia U23 yang akhirnya meraih medali perunggu setelah menang lewat adu penalti dari Malaysia. Yang pertama, catatannya tentu saja apresiasilah buat perjuangannya lawan Malaysia di playoff peringkat ketiga. Perjuangan dengan materi terbatas setelah ada 3 kartu merah dan juga cedera, masih bisa mengalahkan Malaysia. Sedikit menghibur karena publik sepak bola kita selalu suka kalau Indonesia bisa menang dari Malaysia. Tetapi overall sebetulnya timnas kita gagal atau sepak bola kita gagal di SEA Games 31 Hanoi, Vietnam. Kenapa gagal? Karena targetnya sebetulnya adalah medali emas dan jangankan ke final, kita gagal di semifinal, tidak melaju ke final, kalah oleh Thailand dan akhirnya kita harus puas dengan medali perunggu. Jadi secara target sebetulnya sepak bola kita gagal meraih atau memenuhi target medali emas yang artinya penantiannya makin lama setelah medali emas terakhir tahun 91. Pertanyaannya, siapakah yang harus bertanggung jawab dengan kegagalan ini? Tentu harus ada yang bertanggung jawab karena ini bukan tarkam, ini bukan main-main, ini bukan sekedar hura-hura, tapi ini adalah sebuah sepak bola prestasi yang membawa nama bangsa dan negara. Nah, kalau kita bicara secara teknis, kepelatihan tentu harus ada yang bertanggung jawab. Apakah itu Sinteyong akan bertanggung jawab tentang kegagalan di Hanoi, Vietnam ini di SEA Games 2021? Secara organisasi tentu PSSI harus yang bertanggung jawab karena secara organisasi lewat Ketua Umum Iwan Bule, termasuk janji Ketua Umum Iwan Bule ketika dipilih sebagai Ketua Umum PSSI 2019 itu kan salah satu targetnya adalah medali emas SEA Games 2021. Silahkan buka jejak digitalnya, pasti itu tercantum janji-janji Ketua Umum. Salah satunya adalah medali emas SEA Games 2021. Kita balik ke masalah teknis. Yang pertama tentu harus ada yang bertanggung jawab, yaitu harus ada evaluasi, introspeksi terhadap penampilan timnas Indonesia dalam hal teknis, dalam hal sepak bolanya. Tentu dalam hal ini adalah tim kepelatihan yang dipimpin oleh Coach Sinteyong. Itu harus ada menurut saya koreksi, harus ada catatan, harus ada evaluasi. Karena bagaimanapun, yang pertama, Sinteyong sudah dikontrak PSSI sejak Desember 2019, artinya sudah 2 tahun lebih menangani timnas Indonesia, tapi target medali emas SEA Games Hanoi, Vietnam 2021 tetap meleset. Artinya gagal memenuhi target itu dengan jangka waktu menangani timnas Indonesia yang sudah cukup lama lah. Sudah cukup waktunya 2 tahun lebih lah. Kalau kita hitung sejak kontrak Sinteyong Desember 2019. Yang artinya memang ini nggak bisa sekedar Sinteyong dipertahankan atau Sinteyong lama, enggak. Memang Sinteyong bukan satu-satunya pihak yang harus dipersalahkan. Karena dengan kondisi sepak bola saat ini, siapapun yang menangani tim nasional pasti akan kesulitan. Bahkan Jurgen Klopp pun kalau jadi pelatih tim nasional pasti nggak akan klop jadinya. Nah, tapi bukan itu maksudnya, tetap harus ada pertanggungjawaban. Dimanapun, di level sepak bola manapun, ada sebuah target, proses waktunya sudah cukup, tentu harus ada pertanggungjawaban. Dengan pencapaian target yang tidak memenuhi itu, yang tidak memenuhi pencapaian target. Yang kedua catatannya adalah prinsip atau filosofi sepak bola yang dimainkan, atau cara sepak bola yang dimainkan oleh Timnas U23 maupun timnas-timnas Indonesia yang lain di bawah Sinteyong ini. Jadi memang kalau kita lihat bahwa melawan tim-tim yang lebih rendah levelnya, tim kita baru bisa dominan. Tetapi lawan
negara-negara yang lebih kuat di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, sepak bola timnas kita bermain underperform lah. Jadi lebih banyak turun ke bawah, reaktif artinya menunggu, pasif, lalu melepaskan counter attack. Melawan tim yang levelnya lebih rendah tentu itu bisa efektif, tetapi lawan tim yang levelnya lebih bagus, contoh di final kemarin kita lihat Vietnam lawan Thailand, kita menjadi tahu bahwa memang kualitas kita ada di bawah mereka untuk di SEA Games kemarin. Nah ini yang menurut saya harus ada jadi catatan gitu loh. Harus ada jadi catatan. Tepatkah filosofi atau prinsip bermain, cara bermain Sinteyong untuk timnas kita? Karena dengan waktu yang sudah diberikan gagal memenuhi target pertama, yaitu SEA Games, medali emas SEA Games 2021. Nah ini yang menurut saya sih harus ada catatan. Walaupun itu tadi, Sinteyong bukan satu-satunya sosok yang pantas dipersalahkan dengan kondisi sepak bola seperti sekarang, dengan kompetisi yang seperti ini yang penuh syak wasangka, dengan kompetisi yang penuh kecurigaan, dengan kompetisi yang masih bicara soal offset dan tidak offset, dengan kompetisi yang masih isu utamanya soal wasit, soal hakim garis, soal wasit dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu tadi, ada hal-hal yang harus dibenahi dalam football environment. Lingkungan sepak bola kita belum sehat, maka ujungnya outputnya tim nasional kita pun belum bisa maksimal. Makanya sekali Sinteyong pun sudah 2 tahun lebih menangani tim nasional pun gagal mempersembahkan medali emas SEA Games. Tetapi dalam konteks fairness jelas menurut saya Sinteyong perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, perlu introspeksi. Karena apa? Karena itu tadi, targetnya gagal terpenuhi dan cara bermain sepak bolanya yang menurut saya bisa menimbulkan pertanyaan saat ini, apakah cocok dengan karakter sepak bola pemain Indonesia. Seperti itu. Yang kedua tentu saja yang harus dikoreksi, harus dievaluasi adalah federasi kita yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kompetisi, level kompetisi seberapa kompetitif dan fairnya kompetisi itu, integritas kompetisinya maupun juga pembinaan di belakangnya runut ke bawah, bla 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 setelah itu. Itu juga harus dikoreksi. Artinya nggak boleh kegagalan atau medali perunggu ini hanya diterima begitu saja, lalu kita seolah-olah nggak ada apa-apa, santai-santai aja. Apalagi nanti di Kongres besok akhir Mei di Bandung, para stakeholder, pemangku kepentingan, para voter juga misalnya tidak bereaksi dengan kegagalan timnas Indonesia di SEA Games. Tenang-tenang saja, cipika-cipiki saja sepanjang Kongres. Walaupun sejak pandemi COVID kan nggak ada lagi cipika-cipiki. Atau ya selain cipika-cipiki cengengesan lah, atau minum kopi aja, coffee break, hahihi. Kalau sekedar itu ketok palu selesai Kongres tahunan akhir Mei ini di Bandung, ya menurut saya sih memang nggak ada ingin maju. Jadi lihat saja nanti di Kongres apakah ada keinginan kuat dari publik, dari stakeholder, dari pemangku kepentingan sepak bola kita, terutama voter-voter, untuk memberikan koreksi, memberikan catatan, memberikan evaluasi pada kepengurusan yang sekarang. Seperti itu. Karena ini bukan semata-mata soal Sinteyong. Siapapun yang masuk sekarang, sekaliber apapun, pasti akan kesulitan dengan iklim sepak bola Indonesia seperti saat ini, iklim kompetisi sepak bola Indonesia seperti saat ini. Tetapi bagaimanapun dalam koridor profesionalisme seorang pelatih tim nasional, pelatih kepala tim nasional harus memberikan evaluasi dan pertanggungjawabannya terhadap hasil yang tidak memenuhi target dan terhadap performa yang bisa dipertanyakan. Apakah itu performa yang kita inginkan sebagai tim nasional yang kerepotan saat menghadapi Vietnam dan Thailand, atau yang begitu dominan hanya kelasnya lawan Timor Leste, Filipina, Myanmar. Itu yang seharusnya menjadi peringatan bagi kita setelah timnas kita menang dari Malaysia lewat adu penalti 4-3. Maksud saya, juara itu nomor 1. Jadi medali perunggu hanya gelar penghibur, apalagi kita sudah lama menunggu. Sayangnya memang ada di depan mata, ada kualifikasi Piala Asia bulan Juni, awal Juni, 8 Juni sudah main. Jadi memang situasi ini agak repot terhadap masa depan Sinteyong.
Tapi menurut saya perlu ada pertanggungjawaban, perlu ada evaluasi, perlu ada koreksi dan introspeksi terkait target yang tidak tercapai dan juga performa tim nasional yang menurut saya sih tidak memuaskan bagi publik sepak bola Indonesia. Itu catatan akhir saya mengenai sepak bola SEA Games, terutama pencapaian Indonesia yang akhirnya harus puas dengan medali perunggu. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.